Kalau bangsa Indonesia mungkin ya merasa ya dah Pak Jokowi memang begitu sifatnya tuh, berupaya untuk cari hartanya. Tapi kan dia ditertawakan oleh negara-negara tetangga tuh, Malaysia, Singapura segala macam juga. Itu udah dibilangin sih kira-kira begitu nih. Ini ngapain sih ini anak kecil mondar-mandir ke wilayah berbahaya tuh. Periode pertama itu jarang sekali keluar negeri gitu. Karena sekali-kali keluar negeri begini jadi bikin heboh deh jadinya. Jokowi permalukan Indonesia. Diplomasi kelas lurah sok-sok ingin damaikan Rusia Ukraina. Lawatan Presiden Jokowi yang berniat membawa misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina pekan ini menjadi sorotan publik. Sebab kunjungan ini berlangsung ketika Rusia masih terus menggempur wilayah timur Ukraina sejak invasi berlangsung pada 24 Februari lalu. Dalam pidatonya di Istana Kremlin, Moskow, Jokowi mengatakan alasan utamanya berkunjung ke Ukraina dan Rusia adalah untuk menjadi perantara atau jembatan dialog antara Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin. Isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengharuskan kami untuk selalu berusaha memberikan kontribusinya sendiri demi memastikan perdamaian di seluruh dunia, ujar Jokowi saat berpidato di sebelah Putin. Dalam konteks inilah alasan kunjungan saya ke Kiev dan sekarang ke Moskow. Seperti yang saya katakan di Kiev, meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, saya akan tetap mengatakan bahwa penting untuk bergerak menuju penyelesaian damai dan dialog terbuka, ucapnya menambahkan. Jokowi telah menyelesaikan lawatannya ke Ukraina dan Rusia. Jokowi ingin kedua negara berdamai, sebab perang antar kedua negara sejak Februari lalu telah menyebabkan krisis pangan yang dikhawatirkan akan merembet ke Indonesia. Namun, misi perdamaian yang dibawa Jokowi sepertinya belum membuahkan hasil. Perang masih terus terjadi, bahkan akhir pekan kemarin kedua negara saling serang. Namun, tak sedikit pihak yang menilai kunjungan Jokowi ke Kiev dan Moskow gagal menggiring perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Misi yang dijalankan Jokowi ke Ukraina dan Rusia menuju jurang kegagalan karena adanya bantahan dari pihak Ukraina soal penyampaian pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk Presiden Rusia Vladimir Putin melalui Jokowi. Bantahan yang diberikan oleh pemerintah Ukraina menunjukkan kerapuhan diplomasi Jokowi, baik saat bertemu Zelensky maupun Putin. Seorang presiden yang kemampuan diplomasinya hanya sekelas lurah itu sok-sok ingin menjadi jembatan untuk konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Akhirnya bukan hanya Jokowi yang malu, tapi seluruh rakyat Indonesia harus menanggung malu akibat kelemahan presiden petugas partai tersebut. Bagaimana mungkin diplomasi internasional terdapat miskomunikasi? Apa yang dihasilkan oleh Jokowi saat bertemu dengan Zelensky maupun dengan Putin penuh dengan ketidakjelasan, sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jokowi telah melakukan kesalahan fatal yang memalukan bangsa Indonesia karena mengklaim sudah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara tidak lama berselang, juru bicara Ukraina memastikan tidak ada pesan tertulis dari Zelensky untuk Putin. Selain itu, Rusia juga terekam semakin gencar dalam melancarkan serangan ke Ukraina. Bangsa Indonesia sudah dipermalukan oleh presidennya sendiri setelah adanya bantahan dari kantor presiden Ukraina itu. Tidak pantas seorang kepala negara dan kepala pemerintahan seperti Jokowi melakukan kekeliruan yang fatal. Pencitraan Jokowi ke Rusia dan Ukraina sangat memalukan, gagal dan tidak pantas memimpin rakyat Indonesia karena memalukan di forum internasional. Apalagi saat ini Rusia dan Ukraina sedang berperang. Dengan adanya klaim Jokowi tersebut, perang Rusia dan Ukraina akan semakin berkobar. Bahkan setelah Jokowi meninggalkan Ukraina, Ukraina digempur Rusia semakin hebat.
Alih-alih mendamaikan, malah mengobarkan peperangan. Ini diplomasi yang gagal total. Rakyat Indonesia harus bersabar memiliki presiden rasa lurah.